Nggak, kamu pernah bener merasakan mati suri itu seperti apa? Tiba-tiba ngerasa bisa ngelihat badanku sendiri gitu pada saat itu. Itu pada saat itu papa mamaku udah bingung, kok tiba-tiba kayak gini, dilihat nadinya ini kok nggak ada kayak gitu. Bukan berapa ya, sejam 2 jaman lah itu kayaknya. Di sini. Di sini. Ya di sini sejam 2 jam sih. Sejam 2 jam, tapi kalau di sana aku bisa berhari-hari sih rasanya. Ternyata di dunia kita ini ada another universe gitu loh. Universe lain yang memang peradabannya itu jauh lebih bagus banget. Terus habis itu aku ketemu juga sama Rara Sakti? ada. Oh iya? Tiba-tiba suara kuda. Wah, aku loncat aku. Wah, apa itu? Pas tak lihat muka hitam, set. PCeng. Wacita. Aku kan lihat ada perempuan jalan miring gitu. Tiba-tiba tuh dia masuk ke pohon asem. Set hilang, aku langsung astagfirullahaladzim. Ini penjaga. Memang jadi pasti kan kalau zaman-zaman dulu Reca Pentong. Oh iya? Makanya aku bilang nggak semua yang pakai baju hijau itu Ratu Baduy Selatan. Oke. Tantri ada cerita-cerita, Tantri ada. Tantri ada cerita-cerita, Tantri ada. Nggak, ini ngobrol-ngobrol lain. Kita lagi ada di mana sih ini sebenarnya? Ini lagi ada di rumah saudaraku. Nah, ini candi. Hah? Ini candi. Dibangun 1 hari loh ini. Oh, pantesan. Biasanya perempuan tuh kalau punya keinginan biasanya memang kayak candi. Apa? Kok bisa? Pengen cepet-cepet. Nggak nyampe ya? Enggak. 2 lawan 1. Salah aku. Nah, kamu ngomongin perempuan. Iya. Pasti ada. Kok langsung gender ya kan? Jangan. Lagi di Ini Mojokerto ya? Lagi di rumah saudaraku. Udah lama nggak ada. Sudah lama aku nggak ngobrol loh ya. Sudah lama nggak ngobrol, nggak ketemu. Iya, makanya terima kasih loh Mbak Tantri sudah mempertemukan lo ya. Itu Iya. memang keuntungan aku di sini tuh seperti itulah. Jadi kalau saya sudah ketemu, saya keluar dulu. Silakan lanjut. Aku udah nggak ketemu tuh sekitar. Kita ketemu kapan ya? 2010. Wah, lama lah. 2012-an Sebelum lah. nikah. Belum nikah ya berarti Sebelum ya? nikah. Ini kenalin teman-teman penanda namanya. Alah penanda. Ya ampun. Boleh dikenalin dong? Halo. Namaku siapa ya? Iya. Aku Sankra. Sangkra. Namanya unik banget. Unik ya? Nama panjangnya? Aldias Biung Sankra. Aldias Biung Sankra. Duh, artinya? itu namanya bukan Gen Z banget tuh. Iya, makanya Gen Z Biung. tuh biasanya ada itu kayak ada unsur-unsur kerajaan gitu. Kerajaan mana, Mbak? Apa ya? Pandaan apa? Itu Aldias itu jadi nama semua keluarga aku itu pasti ada Aldiasnya. Oke. Aldias itu singkatan sebenarnya. Alhamdulillah dia selamat. Ini beneran? Oke. Jadi kakakku, aku, terus habis itu adikku, ponakan-ponakanku semuanya itu pasti ada Aldiasnya. Oke. Tuh. Biung? Terus Biung itu ibu. Oh, biung itu ibu dalam bahasa. Bahasa Jawa. Oh. Biung kalau Biung. zaman dulu kan manggilnya Biung gitu kan, Yonge kayak gitu, sama Biung Pak apa? E kan. Kayak. Nah, aduh Biung ya kayak gitu toh. Nah, itu Biung itu ibu atau wanita. Oke. Sankra itu bahasa Sansekerta. Artinya sang cahaya kalau nggak salah. Oke. Aku juga Sansekerta. Shalindri. Oh iya. Aku tanya sama ibuku kan, bapakku, Salindri apa? Gak tahu saya, pokoknya naruhnya Salindri. Yang penting ada ikhlasnya, kamu tuh ikhlas. Coba cari tahu dong nama Shalindri apaan? Aku mau cari tahu. Kamu nggak nanya nama lengkapku? Apa? Namamu apa? Hatna Danarda. Oh, itu Sanskerta. Apa itu? Hatna Danarda. Danarda itu ganteng. Wah, bagus banget pasti Opa ya. Terus kalau yang Hatnanya? Tidak. Tidak. Itu namanya. Kamu ganteng. Insya Allah. Kamu percaya nggak sih kalau nama terus tanggal lahir dan segala macam tuh energi? Percaya nggak? Ya aku sih percaya bahwa sebenarnya kita dikasih nama itu pasti ada doa nggak sih? Betul. Ada doa, terus habis itu ada harapan dan dari orang tua kita. Nggak mungkin kan, menurutku ya, nggak mungkin orang tua ini berharap hal yang buruk juga ke anak-anaknya kelak. Makanya kayak nama siapa ya, nama kakakku misalnya gitu. Nama kakakku kan Aldias Tata Nagara.
Wih. Jadi bapakku itu berharapnya kalau misalnya senakal-nakalnya anak ini kalau ingat namanya nggak ada preman namanya Nata Negara kan ya. Kan kayak gitu kan. Oke. Terus habis itu ya pasti ada harapan-harapan lah di situ. Tuh, jadi mungkin kalau namaku sebagai ibu gitu mungkin bisa ngayomin mungkin ya kan, ngayomin terus habis itu bisa jadi rumah, bisa jadi sebenarnya juga berat juga ya nganggung nama itu ya. Ketika kita sudah tahu arti dari nama itu kan kayak namanya Mbak Tantri, ada nama Ikhlas. Ikhlas sendiri itu kan berat nggak sih? Ini podcast nih, podcast sih, emang podcast ya? Ngobrol ini kan tentang kamu ya, jangan ngobrol jadi tentang aku. Lanjut. Iya kan, memang berat kan pasti. Tapi percaya nggak kalau aku kok percaya ya? Aku percaya hal yang baik ya. Hal yang baik tuh, maksudnya gini. Kadang ada orang-orang yang dilahirkan itu ya, bintang Gemini, pas lagi apa, ada pusaran-pusaran energi yang pas hari itu terjadi. Semua hari itu baik, menurutku. Tapi ada hari-hari yang lebih baik. Bener nggak sih? Mungkin. Ya, kalau kan? aku sih ngerasanya mungkin ya. Karena kan ya itu di luar dari kemampuan kita sebagai manusia ya. Betul. Jadi kan kita ini kan terbatas. Ya. Berarti kan ada di luar sana yang kita tidak tahu dan banyak tidak tahunya. Mungkin 20% doang yang kita tahu sebagai manusia kan. Jadi mungkin aja pada saat kita lahir di luar sana tuh planet lagi ngapain ya nggak sih? Terus habis itu di luar sana itu mungkin ada hal-hal yang mungkin aja terjadi gitu loh. Mungkin ada repetisi, pengulangan atau apapun di hari tersebut. Karena kebetulan aku lahir sendiri itu pas RA Kartini. Oh, 21 April. 21 April. 21 April. Harusnya anakku si Kara tuh 21 April. Tapi karena aku nunggu Kontraksi dan lain-lain, akhirnya mundur ke tanggal 23. Oh, 23 April akhirnya. Kok nek ngerti ku langsung tak harusnya 21. Oh, jadi saya sarai kan juga saya sarah. 23. 23. Tapi kan tetap Taurus kan? Taurus. Iya. Taurus. Jadi kalau Taurus gimana? Tapi aku beneran loh. Kalau zodiak tuh bareng, zodiak nggak percaya. Aku nggak ngerti kenapa aku kok ada sedikit meyakini bahwa kalau orang itu bintangnya apa kita kan memang lahir ini loh ada source-nya kan, dikasih source gitu. Ada blueprint-nya lah. Ya kan, ibaratnya begini, katanya ada seorang guru tuh bilang gini, kita itu mewarisi selalu genetik, ya kan, ya, bapaknya diabetes, anaknya kadang diabetes, benar. Bapaknya jantung, anaknya kadang jantung, anaknya bapaknya mungkin nyanyi, anaknya bisa nyanyi, tapi tidak pernah bahas yang namanya spiritual. Bahkan spiritual yang namanya mungkin bapaknya gampang cemas, anaknya bisa ikut cemas, ibunya gampang begini, dan ternyata leluhur-leluhur itu yang aku pernah dengar adalah mewarisi hal leluhur-leluhur kita. Itu bener nggak? Kamu meyakini itu nggak? Bahwa kalau aku ya Mas ya, dari apa yang aku tahu sekarang, terus habis itu memang kan sudah ada ya Mas sekarang penelitian tentang neuroscience dan lain-lain ya. Itu monggo dibuka aja, banyak banget kok tentang penelitian tentang itu. Ternyata genetika kita itu menyimpan DNA itu dari jutaan tahun yang lalu gitu loh. Jadi aku jadi yang kayak gini sekarang, Mbak Tantri yang jadi kayak sekarang itu nggak tiba-tiba aja. Mungkin kalau bahasanya orang yang jauh lebih mudah tuh ya, nggak ada doa yang keputus. Jadi bisa jadi apa yang terjadi sekarang itu dari doa leluhur kita zaman dulu yang kesimpen gitu loh sampai sekarang. Kalau aku sih meyakininya kayak gitu. Karena memang ternyata ya DNA kita sendiri ini tersimpannya bukan cuma dari ibu bapak aja, Mbak, Mas. Benar itu. Tapi dari orang-orang yang mungkin kita sebutnya leluhur. Betul. Nah, kalau kita ngomongin yang leluhur itu kan sudah lebih dari dari 7 turunan ke atas ya pasti ya. Yang kita aja mungkin tidak tahu keberadaannya mereka. Itu sih, jadi kita menyimpan aja. Bener berarti ya? Bener, aku sih meyakini itu ya. Apalagi kalau misalnya memang sifat karakter gitu kan ya. Aku sih meyakini orang tua itu juga sangat berpengaruh sih karakternya ke anak. Tuh. Apalagi memang pada saat di dalam kandungan anak itu kan sudah terbentuknya itu dari kecil banget lah, pada saat kita mungkin masih jadi zigot lah kita ngomong ya kan, itu sudah menyimpan memori dari seorang ibu itu sampai 100%. Memori apa yang dilakukan ibu saat dia semua hamil? Semua, bahkan yang dirasakan ibunya, yang orang lain tidak tahu, anaknya tahu. Gitu. Jadi kita itu
kalau anak sekarang itu ngomongnya itu mengalami lebih sensitif secara secara psikologikal, ya kan? Sebenarnya dari zaman dulu itu sudah seperti itu. Jadi kalau aku sih meyakini nggak ada sebenarnya orang yang tidak mental illness ya. Semua orang mengalami. Makanya sebenarnya. doaku tuh kadang kalau ibu hamil ucapanku tuh jadi ibu yang happy ya gitu. Karena ibu happy, anaknya happy udah. Iya, betul. Karena ngaruh ke situ kan. Dan penerapan doa kita yang baru tuh beberapa tahun yang akhirnya kalau kita ngalamin sesuatu yang dialami ada kesulitan, aku biasanya mendoakan orang dulu, bahkan leluhur dulu. Jadi ternyata dari seorang guru juga ini ilmunya. Kita tuh kadang perlu SK untuk minta restu, doain, kirimin Al-Fatihah, kirimin apa doa gitu. Untuk SK gitu. Untuk oh iya ya. Dan doa secara detail aku pun sangat takjub. Aku nggak tahu ya, alhamdulillah aku meyakini, aku sama Tantri pun kayak ngerasa bahwa hal-hal di hidupku itu yang dulunya sepertinya mimpi kan nggak mungkin deh gitu. Tapi kok kejadian ya, bisa gitu. Ya, dan kita mengenalnya itu jadi sebuah keajaiban kan. Keajaiban. Padahal sebenarnya itu adalah hasil juga dari apa yang memang kita ciptakan, Mas. Sebenarnya kalau aku sih meyakininya kayak gitu ya. Oke. Jadi kalau kita ngomongin soal doa, ada seorang guru juga yang ngomongin ke aku ya kan ya. Kita ngomong guru terbaik itu kan sebenarnya ketika kita temukan sendiri ya. Wah, benar. Ketika setuju. Iya nggak sih? Betul. Pada saat kita diem gini, terus habis itu kita ngerenung atau apa ya kan. Makanya banyak ngomong guru yang terbaik adalah pengalaman. Bisa jadi pengalaman orang lain, bisa jadi pengalaman diri kita sendiri. Ya semua kan terhubung ya, terkoneksi. Nah, kalau aku sih ngomongnya pada waktu itu guru cuma ngomong kalau memang pengen doain, malah doa diri kita sendiri itu adalah doa yang terakhir. Itu. Kalau aku itu jadi memang mulai membiasakan diri itu malah yang di luar kita dulu yang didoain. Mulai dari bumi, tumbuh-tumbuhan, terus habis itu semuanya energi ya? Energi, karena kita tuh terkoneksi semua, Mas. Dan kita nggak bisa ngomong nggak ada, nggak mungkin. Ya monggo kalau buat orang yang bilang nggak percaya ya kan. Toh nggak percaya pun ya mereka tetap ada kan kayak gitu. Benar. Iya kan? Benar. Tapi memang iya loh, ada loh penelitian yang tanaman dua biji, yang satu dikatain kotor mulu, yang satu ditanam, disiram, dengan penuh cinta, dirawat, tumbuh. Rumah juga gitu, ya. Kita kan baru-baru beli barang, beli apa gitu kan, ngisi rumah, tapi begitu disapu, dielus, di ini, ya rumah itu bukan isi perabotan doang, tapi energinya. Dan aku percaya energi itu. Dan memang di dunia ini, aku meyakini ada beberapa energi yang contoh, pernah nggak punya temen nggak ngerasain temen? Siapa ya? Nggak. Ya misalnya kamu ketemu sama orang yang nggak kenal misalnya, tapi kok nggak enak ya? Mau hawanya kok mau ngomong malas. Tapi ada orang yang pengen itu deket ya, hawanya positif. Kalau aku mikirnya itu kayak, ini sefrekuensi nih kalau anak zaman sekarang. Iya, kalau anak sekarang bener. Padahal sebenarnya energi itu ya. Iya, urusannya juga energi kan frekuensi juga Mas nanti. Iya. Jadi kayak kalau aku tuh membayangkannya tuh kayak kita dengerin radio tuh. Kalau misalnya memang frekuensinya nggak pas, bunyinya kan brrrr, kan kayak gitu toh. Dan kita kan nyari kan akhirnya. Iya. Begitu dia udah tak kena, ya udah bunyi lagu-lagu yang enak. Cuma nyari itu aja. Kalau aku sih ngerasanya kayak gitu. Tahu nggak kata-kata yang nyentil tadi bahwa hidup itu kalau mencari jawaban adalah jawaban yang kita cari sendiri. Sebenarnya jawaban-jawaban itu ada, tapi kita mau nggak nemuin jawaban itu. Ibaratnya kayak gini, analoginya gampang ya. Wah, TikTok nih aplikasi. Rumah makan mewah begini. Itu nggak ada lokasinya. Ini lokasi di mana ya? Orang nyari tahu sendiri. Begitu dia tahu, nempel di kepala. Oh, tempatnya ning Mojokerto di sini gitu. Karena dia beneran nyari. Sama kayak iklan-iklan yang tergambar yang nggak detail. Begitu kalau kadang malah dikasih detail cepat lupa. Kalau aku itu ngerasanya bahwa Tuhan itu menciptakan manusia ini bukan cuma manusianya aja. Bahkan manusia ini kan ciptaan terakhir kan. Setelah bumi langit seisinya ini sudah diciptain, ya kan, baru manusia diciptain. Berarti kan sebenarnya sebelum masalah itu dikeliatin, dia kan nyiptain solusinya dulu. Ya nggak sih?
Masuk akal. Oh, masuk akal. Benar nggak sih? Nah, Betul. makanya kita kan sering banget nemuin jawaban-jawaban dari segala kegundahan hatian kita ini ketika kita misalnya ibadah, ketika kita baca kitab suci kan kayak gitu toh. Ternyata nemu itu, padahal bahasa-bahasa di dalam situ kan bahasa-bahasa yang multitafsir. Ya. Ya. Tapi kita mengimani ini tuh jawaban dari Tuhan. Nah, sebenarnya itu kan berarti masuk ke logika kita juga kan, masuk ke hati kita juga gitu loh. Jadi aku sih ngerasa bahwa sebelum masalah itu ada, solusinya dulu yang ada malahan. Tapi nggak kelihatan solusinya. Contoh paling gampang, misalnya nih ada temennya Mas Arda lagi ada masalah banyak banget ya kan. Padahal Mas Arda ini juga lagi ada masalah. Terus dia cerita, kenapa Mas Arda bisa ngomongin dia? Tapi kenapa nggak bisa ngomongin dia? Nah, iya kan. Tapi kalau masalah itu ada di depan kita, kenapa nggak bisa ngomongin? Karena orientasinya beda, sudut pandangnya udah beda. Pada saat itu Mas Arda ngelihatnya sudut pandang penonton, bukan sudut pandang pemain. Ya. Gitu loh. Tapi kalau seandainya memang kita mau renung dulu, kita mau nunggu dulu. Sebenarnya kan kita cuma disuruh nunggu dulu. Tunggu masalah tunggu dulu nih. Tenang sih ya. Tunggu dulu ya, tenang Zoom sih. out dulu ya. Zoom out dulu. Nah kan, aku sih ngerasain gitu ya. Betul. Jadi nggak semuanya itu langsung harus diputuskan saat itu juga, menurutku. Ya. Malah seringnya kalau seandainya kita mutusin dengan cepat tuh pasti nyesel Ya, makanya kebanyakan. kan kalau misalnya lagi ada masalah, jangan memutuskan sesuatu di saat kita emosional. Wah itu sulit Gitu kan itu. ya. Tapi latihan ya. Oh latihan. Latihan banget itu. Iya, nah tadi kan aku tuh penasaran sebenarnya Panda. Kan dia sempat cerita sama aku. Aku tuh punya saudara di Mojokerto. Dia itu pernah merasakan mati suri. Lah itu yang aku penasaran. Pas banget nih, Kotok kan lagi bangun di daerah Madiun, terus ya udahlah sekalian aja ke sini gitu. Pengen nanya, mati suri, piye tuh ceritanya mati suri? Mati. Oh, Sampai akhirnya dan yang menariknya dia tuh bilang sama aku, tapi setelah dia mati suri dia bisa melihat semua organ bla bla bla, terus habis itu sisinya akademis ya nggak ke arah aku bingung, aku tanya aja langsung deh gitu. Emang aku juga bingung ini mikirnya kayak gimana. nggak, kamu pernah bener merasakan mati suri itu seperti apa? Kalau katanya orang-orang Jawa itu katanya itu ngeraga sukma itu loh. Tahu nggak sih, pernah dengar nggak sih? Pernah Ngeraga sukma. Jadi aku ngerasa sukmaku keluar. Itu dari umurku 9 tahun sih awal mulanya. Jadi dari kecil banget lah ya kan, dari kecil banget itu tiba-tiba ngerasa bisa ngelihat badanku sendiri gitu pada saat itu. Itu pada saat itu papa mamaku udah bingung banget, udah mau bawa aku ke rumah sakit kan, udah mau bawa ke rumah sakit karena kok tiba-tiba kayak gini, dilihat nadinya ini kok nggak ada kayak gitu. Tuh terus ternyata bisa balik, terus habis itu aku menceritakan si proses apa yang memang aku alamin. Banyak mbak, banyak banget. Berapa? Dalam jangka waktu berapa lama? Lama. Sampai sekarang aku bisa kontrol sih. Nggak, waktu pas kejadian. lagi kejadian pertama kali itu kamu berapa hari? Itu koma atau? Enggak. Itu enggak sampai koma sih. Itu paling cuma berapa ya, sejam 2 jaman lah itu kayaknya. Di dunia Di sini? di sini. Tapi di sana udah universe lain? lama banget. Oke. Lama banget itu. Apa yang kamu lihat? Waduh, banyak itu. Dalam jangka waktu 1 jam itu? Di jam 2 jam itu banyak pengalaman sih aku malahan. Tuh. Sebenarnya aku tuh nggak terlalu doyan ya ngomongin hal-hal kayak gini itu juga karena balik lagi banyak kita tuh masyarakat yang emang masih kental banget dengan dunia mistis, ya kan? Dan kalau seandainya memang aku tiba-tiba ngomong bikin kesaksian gitu, aku mati suri, aku ngelihat ini, aku ngelihat itu, orang-orang itu pasti pikirannya adalah kegaibannya kan kayak gitu. Sedangkan kalau aku tuh lebih senengnya ngomonginnya, oh ternyata memang ini proses yang memang aku tahu, ternyata di dunia kita ini ada another universe gitu loh, universe lain yang memang peradabannya itu jauh lebih bagus banget, terus habis itu banyak banget yang bisa kita kulik juga gitu. Aku ketemu juga sama ya banyak hal yang memang di film-film itu juga mungkin ada lah. Satu, dua. Kera sakti? Ada. Oh iya? Bentuknya kayak gitu? Kayak ini Femau? Kok Femau? Siapa namanya? Si babi tuh? Siapa? Cepat Kai. Itu kan ya? Kamu kebanyakan nonton. Kok jadi Femau? Yang ngerti Femau? Ya biar nggak serius-serius banget itu ngobrolannya. Iya. Kebetulan pada saat itu memang aku ketemunya sama ini sih, sama kayak apa, orang-orang Chinese kayak gitu itu. Wow. Jadi Bangsa kayak tertentu berarti ya. Oke. Ngobrol
ngobrol, diajarin. Bahasa manusia, ngobrol. Bahasa manusia. Maksudnya bahasa yang memang pada saat itu aku mengerti lah gitu. Oh, karena Dirimu? umurmu 9 tahun. 9 tahun. Dirimu kaget nggak kalau menyadari nggak kalau kamu keluar dari Menyadari? terus ngobrol itu ngerti? Ngerti. Ngobrol apa? Ngobrol apa? Pada saat itu ngobrolin ini ya, pada saat itu memang aku tuh diobrolin tentang dikenalin leluhur. Pertama kali itu. Jadi dia ngomong bahwa kamu kalau memang pengen kenal dirimu sendiri, ya kamu harus tahu kenal leluhurmu juga. Karena itu nggak bisa lepas dari dirimu. Kalau kamu ingin mengenali dirimu, kenalin dulu leluhurmu. Gitu. Harus tahu dulu terahnya juga kayak gimana kan gitu. Selesai itu baru kamu narik ke dirimu sendiri. Kayak gitu. Karena itu semua tersimpan di diri kita sendiri juga, Mas. Nah, pada saat itu memang aku ketemu dengan mereka, diajarin tentang kalau katanya sekarang itu pengobat tradisional. Jadi diajarin obat-obatan tradisional Cina itu kayak gimana. Berapa lama itu? Kan 1-2 jam. Ya di sini sejam 2 jam sih. Sejam 2 jam, tapi kalau di sana aku bisa berhari-hari sih rasanya. Oh. Jadi kayak ada ujiannya juga gitu loh. Oke. Jadi pertama kali ke sana, terus habis itu ngelihat ada gerbang juga yang emas itu juga ngelihat. Kayak gitu, terus habis itu masuk ke sana, udah gitu, ngelihat. Kayak gitu deh. Oke. Berarti waktu pas lagi awal kamu masuk di usia kamu 9 tahun itu kamu belum paham kalau itu gaib atau memang sudah paham? Aku nggak peduli sih. Pada saat itu Tapi aku kamu ngerasa kayak alam sesuatu yang baru nih. Ya. Apa gitu lebih ke sana. lebih ke sana. Soalnya memang kalau dari kecil, kalau dari bahkan sebelum itu aku juga punya namanya teman-teman yang katanya teman gaib gitu sih. Oh, dari sebelum itu. Nah itu bedanya, kadang ada orang-orang yang bilang enggak, anak kecil kan biasanya berimajinasi punya temen gaibnya gitu kan, gitu. Karena aku yang alami juga, nanti aku ceritain ya. Nah tentang pelajaran leluhur berarti kamu ibaratnya apa ya, flash disk ya, kamu suruh ngakses apa yang ada di komputer itu semua ya? Benar. Bener ya? Jadi kayak Oke. gitu. Jadi ketika kita ngeklik ternyata di situ banyak folder, Mas. Nah, foldernya itu mana yang mau kita akses. Pernah ngeliat ini nggak sih filmnya Tinkerbell? Pernah nggak tahu ya? Peter Pan? Iya, Tinkerbell itu. Jadi ada satu kartun itu, ada satu momen itu aku merasa bahwa itu aku pernah ngalamin. Jadi di sana itu juga kayak ada ujiannya gitu loh. Oke. Ini orang ujiannya di mana? Jadi kalau di film Tinkerbell itu dia harus megang pasir. Oke. Dia ada akses nggak? Terus habis itu udara ada akses nggak? Kan kayak gitu toh. Nah, memang pada saat itu aku juga dites. Ditesnya adalah aku disuruh ngelihat disuruh jadi ahli strategi juga, disuruh banyak. Ternyata fokusnya itu, ternyata memang kamu cocoknya untuk ke daerah pengobat tradisional, misalnya kayak gitu, contohnya. Jadi mereka yang menguji ya? Iya. Jadi Menguji dan profiling ya, kayak Iya, ini profiling. loh, tugasmu di sini, ini ahli strategi di sini gitu. Nah itu apakah berimbas, maksudnya gini, aku tuh menarik deh pas masuk ke sini tuh kok ini rumah candi ya gitu. Terus ada banyak banget lukisan-lukisan yang memang sebenarnya buat aku pribadi karena memang orang awam ya, magis pasti. Terus karena yang aku lihat ada satu sosok yang biasa kita dengar kan, biasanya kan dengar ini Nyi Roro Kidul ini segala macam. Ternyata ada banyak sosok-sosok lain yang memang namanya beda-beda, ada Dewi Anjar, ada Nyai Larasati dan cantik-cantik gitu. Apakah sosok ini yang kamu lihat waktu pas lagi? Enggak sih, kalau pada saat itu enggak. Oke. Ini seiring berjalannya waktu, Mbak. Oke. Karena kan itu dari umur 9 tahun ya. 9 tahun, 10 tahun, sampai sekarang 28 tahun loh. Perjalanan spiritual, kalau bahasanya ya, perjalanan spiritual itu ya macam-macam. Kayak gitu. Ini rumah ini yang desain siapa? Papa, sorry. Oh, oke. Jadi sebenarnya yang suka kayak Majapahitan itu papaku. Oke. Bukan aku. Aku ini anak gaul banget sekarang ya. Gensi banget sebenarnya guys. Anak Gensi yang percaya akan Enggak dong, aku milenial dong. Oh iya deh, Milenial. Oh seumuran ya. Iya. Seumuran. Iya. Jadi, Kalau menurutmu indigo dan goib, kamu bisa jelasin nggak dari sudut kacamatamu anak milenial, mungkin dengan perbedaan dengan anak Gen Z sekarang? Gini, kalau aku sih ngerasanya
Ya, memang sekarang lagi terkenal kan anak indigo ya, Ya. anak-anak indigo. Aku nggak tahu itu mulai dari mana. Yang jelas itu pasti juga dari mungkin TV, siaran-siaran sosial media. Akhirnya banyak banget orang yang mengatakan bahwa pokoknya bisa ngelihat gaib itu indigo. Mengkultuskan. Mengkultuskan diri ya kan. Padahal aku nggak berani loh mas. Iya. Jujur aku nggak berani dan aku nggak suka untuk melabeling diriku. Iya. Tuh jadi kalau sepengetahuanku, setiap manusia itu diciptakan itu memang ada tugasnya masing-masing. Setuju. Iya kan. Aku tidak memberikan standar apakah ini mulia atau tidak. Yang jelas ya namanya tugas ya tugas. Tugas. Ya diselesaiin kan kayak gitu. Mau kita lari dari manapun kalau itu tugas ya udah nunggu doang dia. Karena memang aku pun sudah dalam fase meninggalkan tugas itu mas. Kebetulan itu bukan tugasku ya. Iya. Dan mungkin benar aku tidak bisa menampik bahwa aku pun bisa mengakses, bisa kenal mereka dan lain-lain itu aku bisa. Tapi aku merasa bahwa itu bukan tugasku. Iya. Jadi ya sudah, aku biarkan aja. Itu bukan tugasku dan ada orang lain yang memang bertugas untuk hal tersebut. Menyampaikan pesan itu juga ada. Terus habis itu ada juga orang-orang yang memang dikasih tugasnya dia itu tuh ternyata ahli strategi. Dia nggak bisa melihat gaib, dia nggak bisa ngakses frekuensi. Dia nggak bisa ngelihat gaib, nggak bisa ngakses frekuensi itu, tapi dia punya sense untuk melihat kemungkinan apa saja yang terjadi ketika dia membuat suatu strategi, misalnya strategi perang, strategi dia perlombaan, ekonomi dan segala macam. Itu ada sense. Politik segala macam. Ada sense. Itu akses flash disk yang server-server dari leluhur untuk tugasmu iki ya, tugasmu iki. Betul. Terus habis itu juga ada Iya. Terus habis itu ada juga orang yang memang dia dikasih petunjuknya itu pada saat dia tidur. Terus Lah iku. Kan aku sekalian nanya ya. Ibu Joko ya, lagi tidur loh. Ya Allah, pengantin baru ya, kan tidur bareng tiba-tiba duduk. Waduh, ngapain nih? Untung nggak tak sikut. Jadi tiba-tiba dia baca ayat kursi sambil tidur lagi habis itu. Terus aku tanya-tanya sama guru kita kan, terus oh ya nggak apa-apa, memang dia tuh lagi apa ini tadi dibilang tuh yang kayak ada pesan yang tersirat lewat mimpi apa segala macam, nggak ngerti. Nah itu berarti memang ada tugas-tugas. Ada beberapa orang yang memang tugas-tugasnya seperti itu. Oke, aku cerita. Dan belum pernah aku cerita kemanapun. Aku juga belum. Iya, Belum pernah aku cerita apapun. Kita ini ngobrol bukan untuk nakut-nakutin, tapi malah pengen berbagi ya. Berbagi hal yang mungkin begini plot yang bisa diambil. Jadi gini, aku masih kecil, tak pikir aku itu delusi, suka delusi. Jadi kan imajinasi aku memang orangnya sering gambar, seneng kartun, seneng. Ada masanya tiba-tiba aku itu seneng pergi misalnya ke masjid gitu ya, satu masjid itu masjid tua di Madiun salah satunya. Aku tuh sholat terus sampai sholat malam di situ. Satu minggu itu aku puasa, nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang ngajarin. Nggak ada yang ngajarin. Tapi kayak ada yang bisikin. Aku ngelakuin itu. Setelah itu, seminggu setelah itu aku sholat tuh. Sholat aku cerita beneran nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba ada suara kuda. Wah, aku loncat aku. Apa itu? Untung udah rakaat terakhir. Tapi ke delusi. Kejadian kedua, aku naik motor. Aku lihat sutet. Duh, kok ada kain gitu. Kainnya tinggi banget. Terus kainnya tuh gini. Set, pas lihat mukanya hitam. Set. PCeng. Bocita. Aku kaget. Mr. P. Itu kaget. Aku langsung ngebut aku. Dan itu aku sama bapakku nggak lihat. Aku takut banget. Dikejar nggak itu? Enggak. Dia cuman nongol. Merinding aku. Terus berikutnya ada lagi. Aku sama temanku naik motor berdua. Terus tiba-tiba tuh ngelihat ada perempuan jalan miring gitu. Jalannya miring ya. Ini kok perempuan gitu jalan. Miring, jalan. Aku naik motor, terus gue deketin gini. Aku kayak ngeliat. Tiba-tiba tuh dia masuk ke pohon asem. Hilang, aku langsung astagfirullahaladzim. Nah, kalau orang-orang yang di film-film tuh ngelihat begitu tuh kayak, wah ternyata. Enggak. Bener katamu, masuk dalam frekuensi yang kedap. Jadi mereka tuh tidak berniat untuk menakut-nakuti sebenarnya? Nggak ngerti aku apakah komunikasi, nggak. Berikutnya ada lagi kejadian dari situ, dari aku puasa sama itu. Aku di rumah,
mbakku semuanya tidur nih. Betul kan diketuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap. Gak tak jawab karena kenapa? Tahu gerbangnya udah ditutup. Lewat mana? Kita Pagernya sudah ditutup. Pagernya udah ditutup, nggak mungkin orang loncat gitu. Tak buka langsung nggak ada orang. Terus kita ngobrol, makanya jangan nonton film horor gini. Soalnya ini bocah, ketuk lagi. Takut aku. Nah semenjak itu aku nyari jawaban. Kenapa aku kok gitu. Nah aku masih klinik. Masih ke, arwah nih aku mau dapat kekuatan ini. Karena nggak ngerti. Jiwaku resah. Sampai akhirnya aku ngalamin yang kejadian tadi. Aku tidur kan. Set. Aku bangun. Loh kok aku ngeliat diriku, tapi diriku itu bukan diriku. Aku ngeliat diriku, loh kok aku tidur, aku jalan-jalan. Cukup di rumah. Itu ngerogoh sukmo bukan? Iya kayak gitu. Oh, Aku jalan-jalan. Nah aku lihat ibuku jalan beli tahu telur waktu itu, inget aku. Beli tahu telur, bapakku datang. Terus aku ngomong, Mama, dia nggak bener. Nah tapi ada satu sosok cewek datang, rambutnya segini. Dia jalan ngikutin aku. Terus dia tiba-tiba naik ke lemari, duduk. Nah terus itu aku balik ke badan, aku nggak tahu gimana. Pokoknya aku kebangun aja. Astagfirullah aku gitu kan. Terus aku nanya sama mamaku, Mah, ngimpi aku mau beli tahu telur. Lah itu tahu telurmu. Aku langsung dari situ, semenjak itu aku sensitif sekali terhadap mimpi. Semenjak itu aku dapat sign mimpi-mimpi. Nah karena cangkangku belum kuat, cangkangku belum kuat. Ibarat orang itu kalau ilmu bela diri itu tahu nggak? Orang pengen dapat ilmu bela diri itu pengennya berantem terus. Justru ilmu bela diri itu dilakukan adalah tidak untuk menyakiti orang lain. Justru namanya kan bela diri. Bela diri. Membela diri. Bukan untuk digunain untuk itu. Gitu. Ada yang bilang bahwa pedang itu saat tidak digunakan saat ini gitu. Nah, aku pas saat itu, ini jadi cerita aku nggak apa-apa ya, tapi ini berbagi kan, ini namanya diskusi kok. Silakan. Aku lagi ngerogoh sukmo nih. Terus ini yang agak berat. Aku dikasih sign tentang mau diambil seseorang gitu. Gitu. Aku mau kehilangan sesuatu nih gitu. Bahkan aku cerita sama dia. Sayang, aku mau kehilangan sesuatu, aku nggak tahu itu apa, dan ini berat banget. Aku sampai nangis ke dia. Kamu tuh apa sih, cengeng banget laki ini. Gitu. Setelah itu Allahu alam, ibuku meninggal. Terus ada lagi kejadian begitu, aku cerita aku mimpi begini, ada keluarga yang meninggal. Aku merasa aku nggak mau begini, aku stres. Ini tersiksa aku, ini nggak mau. Sign lagi, aku lihat temenku kebakaran. Dua temanku kebakaran rumahnya. Besok kita telepon. Gini. Berapa hari kemudian dia ngalamin kasus itu. Aku gak kuat waktu itu. Terus lama-lama akhirnya aku ngerti bahwa mungkin ini hal yang tidak bisa aku tolak, tapi aku bisa gunakan dengan bijak. Ternyata nggak bisa gitu. Jadi ya itu, cangkangnya harus dikuatin. Gak iso. Jadi sign dan segala macam mungkin ada lulur, makanya aku ngulik. Makanya kita kalau doa itu kan di Al-Fatihah, kirim ke para leluhurmu, kirim doa untuk ada binnya kan, binti, bin itu. Jadi benar katamu, kalau doa harus kirimin ke orang lain dulu baru kita terakhir kan. Dan itu benar loh, butuh SK untuk set gitu. Kalau menurutku ya gitu, kan orang macam-macam berdoa ya. Nah semenjak itu aku langsung kayak ngerasa bahwa aku sebenarnya mau nerima itu. Karena berat toh? Kayak orang delusi tau nggak? Jadi ini antara nyata atau enggak ya? Antara mental illness atau enggak ya? Iya. Dan rata-rata yang ngalamin ngono mesti ya itu tadi, ada goncangan-goncangan itu. Jadi aku nggak bisa ngebedain ya antara ini benar atau enggak gitu atau? Di satu sisi iya nggak bisa bedain. Terus habis itu yang di satu sisi kita tuh bingung apakah itu anugerah atau ujian. Oke. Nah, Itu tuh nggak bisa mbak berat. Misalnya kita tahu dalam satu sisi gitu kan ya. Satu sisi kita tahu bahwa kita mau dibohongin
sama orang ini, ya kan? Lah, ini tuh ujiannya kita. Apakah kita bisa membuat orang itu berhenti untuk bohong atau enggak? Atau kita bisa nerima kalau misalnya orang itu bisa bohong? Karena nanti ada satu titik kita akan menyadari bahwa kita tidak bisa mengubah apapun jika itu memang sudah diiyakan. Nah, itu loh. Iya toh, itu. Jadi cuman bahkan ketika aku itu misalnya tahu sesuatu yang memang di luar dari apa yang orang lain tahu dulu gitu kan. Aku lebih memilih untuk diem sekarang. Gitu. Karena aku ngerasa bahwa ya ini, aku tidak tahu apakah apa yang aku lakukan ini tepat atau tidak. Apakah aku bisa bisa ngerubah itu atau tidak. Kalau aku sih begitu. Ya, ini disclaimer dulu ya, gengs, ini bukan azan ya. Aku seneng banget kalau aku tahu sesuatu tapi aku nggak mau ngomong memang bener sih. Jadi jangan sampai malah orang bergantung itu malah sesuatu yang. Nah, ngomongin itu juga Mas, sebenarnya ini balik lagi ke ketakutan ya. Mungkin masing-masing dari kita itu pasti ada ketakutan. Ketakutan terbesar. Kalau ketakutannya Mas ada terbesar itu apa? Sebagai manusia. Ketakutanku terbesar itu tidak menemukan diriku yang sejati. Ketakutan ya itu? Aku takut karena kalau aku udah nemuin diriku yang sejati pasti aku akan damai. Tapi kalau enggak, aku akan bingung kemana. Aku tujuanku hidup apa, nggak jelas dan segala macam. Dan itu akan hidup penuh penderitaan. Dan itu menderita. Karena nggak nemuin hidupku tuh pengen apa. Pengen nyanyi nggak happy, pengen ini nggak happy, pengen ini nggak happy gitu. Dulu jadi ujian-ujian itu, cerita sedikit, ujian-ujian yang aku alami kemarin itu menuntun jalannya sampai ibaratnya lu tuh kesini loh, lu kesini sampai aku ketemu tracknya sampai ini, itu tugas tadi. Oke, tugasku di sini. Aku kudu istiqomah berarti di sini. Itu ujian apapun ya kamu di sini gitu. Berbagilah, walaupun sedikit gak apa-apa tapi enak impactnya gitu, ada dan segala macam. Gitu. Jadi memang ketakutan terbesarnya Mas adalah tidak menemukan ya. Kalau Mbak Tantri sendiri? Aku ditanya juga. Iya loh. Oh iya. Ketakutanku masih manusia kan? Masih. Ketakutanku adalah aku tidak bisa menemani bojoku sampai kapanpun. Aku nggak bisa ngegedein anak-anakku dengan kebahagiaan itu sih. Oke. Karena aku ngerasakan perjalananku sampai sekarang ini kan memang karena nyambi sambil kerja ya, jadi kayak ada sisi-sisi step-step mereka tuh aku nggak bareng-bareng gitu. Jadi kayak ini aku lakuin sekarang nih bener buat mereka nggak ya, terus nanti mereka akan ngerasain kebahagiaan yang aku harapkan nggak ya. Itu padahal kan sebenarnya kita nggak bisa tolak ukur kebahagiaan manusia kan beda-beda kan. Cuman ya aku lebih kayak bisa nggak ya gue ngegedein mereka dengan sebagaimana haknya mereka gitu. Oke. Kalau ketakutan terbesarku itu adalah pengakuan. Balik lagi ke yaitu tadi. Misalnya seseorang itu dia ada labeling. Nah, ketakutan itu pada pengakuan. Contoh nih misalnya kalau aku sudah keakuanku yang terlalu tinggi. Aku yang ngerasa aku bisa. Aku ngerasa bahwa aku ditugaskan untuk ini. Aku ngerasa terlalu banyak merasa kayak gitu tuh aku pasti sudah langsung mundur. Karena banyak banget, kita merasa nggak sih Mas kalau banyak banget kita itu jatuh karena memang kita itu sudah terlalu merasa keakuannya yang terlalu tinggi. Betul, karena keakuan ego ya. Nah, jadi bahkan dengan tugas yang memang saat ini aku bahkan merasa saja bahwa aku punya, aku ada, itu aku sering banget denial dan pasti ada fase denialnya. Dan menurutku itu manusiawi dulu nggak sih? Denial dulu daripada aku sudah merasa ya memang aku bisa kok, aku bisa kayak gitu. Mungkin nggak sih aku bisa, nah kan kayak gitu. Jadi ketika orang sudah mulai bertanya ke aku, ini aku coba memposisikan diriku dulu. Aku ini masih sama-sama manusia sama mereka. Seharusnya aku tidak menjadi sumber pertanyaan, jawaban dari mereka. Ketika aku sudah menjadi sumber jawaban itu, wah itu takut banget aku. Benar-benar takut karena aku sudah tidak bisa membedakan ini Sankra yang sisi mana nih yang ngomong. Betul. Benar kayak kata Mbak Tantri, ini memang benar-benar keinginanku atau memang hanya egoku aja. Betul. Itu nggak sih? Nah sama. Jadi ketika kita ngomongin energi, kita ngomongin orang misalnya minta tolong sama kita, bahkan aku merasa bahwa aku orang baik aja, aku masih takut gitu loh ngerasa gitu. Ya nggak sih? Gitu. Itu berat karena saya tuh sampai aku lali ngomong. Wes santai ini loh mau. Ya keakuan itu ya, ngerasa bahwa bisa, ngerasa
apa sih kamu ngomong? Langsung Ngeblank ya, kan? langsung ngeblank, ke distraksi. Saya. Kayak, udah bingung jadinya kan. Ini kalau bingung aku yang nanyain lagi. Ojo. Boleh, nek kamu mau nyanyi gak apa-apa, ini kan open discuss ya. Buat nambah-nambahin durasi gak apa-apa. Aku ini tidak mau, wis nemu, terus mau ngomong, ketahan di sini. Tapi kalau menurut Mas Arda sendiri dengan Ya. semua yang tadi Mas Anu ya, Mas Arda pernah ketemu sama Pocita, Mas Ya, Arda ya. pernah ketemu Mbak Kun ya kan ya, Mbak Kun yang cantik cerita semua ya kan ya. Terus habis itu Mas Arda yang pernah ketemu ini, menurut Mas Arda sendiri gaib itu apa sih? Gini, pertanyaannya simple tapi mungkin aku jawabannya agak panjang. Di gaib itu kan salah satu iman harus percaya gaib. Mungkin karena otak kita aja yang nggak bisa ngakses dan ilmu pengetahuannya terbatas. Sedangkan kamu tadi bilang bahwa aku merasa bahwa diriku begini tapi nggak bisa merasa. Aku sebagai manusia menolong hanya sebagai manusia. Jelas itu. Kenapa? Karena manusia itu kan nggak sempurna. Dan itu memang sisi cantiknya manusia itu ketidaksempurnaan. Kalau ada yang sempurna, berarti bukan manusia dengan ada kesalahan. Untuk memahami Tuhan yang maha sempurna, ya nggak bisa ketemu. Kita cari jawaban ke manusia pun ya jawabannya mentok. Karena ketidaksempurnaan hanya ketidaksempurnaan di situ. Kalau aku bilang gaib itu gaib itu salah satu yang memang harus justru diyakini. Dalam agama pun ada bahwa gaib itu bagian dari iman. Menurutmu gaib? Kalau menurutku gaib itu ya pasti zat ya, kita ngomong zat di luar dari, memang kita bisa ngomong di luar dari akal manusia atau apapun. Tapi kalau sudah kita ngomonginnya gaib dan di culture kita juga, di kita hidup di Jawa misalnya kayak gitu, gaib sendiri itu kan sering banget direpresentasikan sebagai klinik, ya kan. Terus habis itu hal-hal yang berbau apa ya, yang pokoknya nggak bener lah, yang hal-hal negatif kan kebanyakan kayak gitu ya Mas ya. Padahal kalau menurutku secara pribadi ya Mas, gaib itu nanti itu juga satu jalan untuk bisa mencapai pemahaman tentang dia. Iya. Zat yang sejati itu sendiri. Berarti kan sebenarnya bahkan mau orang itu jalannya dari manapun, sebenarnya muaranya kan satu kan. Muaranya itu ya kesejatian itu sendiri kan. Jadi kalau seandainya memang dia menemukan gaib itu arahnya itu malah ke klinik, berarti ya menurutku harus nyari lagi deh kayaknya jalannya. Berarti jalannya buntu. Iya. Iya kan? Tentang dirinya ya, berarti pencarian tentang dirinya. Setuju. Ya. Iya. Dan kan memang benar, berarti sebelum manusia kan ada makhluk yang lain diciptain kan. Iya, Semuanya kan. Betul. Iya. Gaib tuh macam-macam loh. Malaikat tuh gaib ya kan. Jin, setan. Nomor 4 ini. Nih teman yang ngutang ini juga gaib nih. Ngilang nih biasanya. Ini lebih gaib. Biasanya lebih gaib ya. Habis senyum hilang ya? Iya benar. Gosok-gosok gini terus hilang deh. Berarti aku mau nanya, dengan levelmu yang sekarang dari 9 tahun sampai sekarang usia 28 tahun, berarti kan sudah melalui fase yang cukup panjang untuk mengerti bagaimana kamu menerima itu kan, menerima apa yang sudah digariskan. Nah, sampai detik ini kamu merasakan ada kedamaian di situ atau memang masih mencari? Jadi gini, kalau menurutku dinamis sih Mbak. Jadi ada fasenya aku damai banget, ada fasenya ketika damai itu terus-terusan datang, ada malah ini mau ada apa lagi ya? Duh. Pertanyaan ini kok. Sama Ya, jadi kayak kalau kita hidup damai-damai aja ini kayak ini kira-kira tuh ujiannya apa ya selanjutnya kayak gitu, malah bertanya-tanya kayak gitu, karena ya kedamaian itu bukan berarti nggak ada apa-apa. Iya. Kalau aku sih yang ngerasanya kayak gitu. Jadi kalau ditanyain apakah aku sudah menerima saat ini, malah aku merasa bahwa aku nggak ada alasan untuk nolak. Cuman itu aja. Apakah itu Kamu dinamakan sangat- menerima? Aku juga nggak tahu loh. Aku Diplomatis sekarang- banget jawabannya. Aku nggak tahu ya kan. Nah, aku cuman nggak menemukan aja alasan untuk menolak. Gitu. Iya. Gitu. Toh yang sejauh ini aku ngerasa bahwa memang masih ada manfaatnya dalam hal yang cukup baik menurutku kayak gitu. Terus habis itu lebih banyak merenung ke diriku sendiri kayak gitu sih. Jadi ya dijalanin. Iya. Kamu tadi bilang ya berarti setelah dari bangun dari ibaratnya mati suri tadi, dirimu tuh bisa berarti melihat organ tubuh manusia.
punya itu Iya, ya ada lebih tajam lah sense-nya. sense jiwa menolongmu tuh, aduh gimana terus kalau di bis tiba-tiba ngelihat ada yang apa gitu, kamu gatel nggak untuk ngomongin orang? Dulu ya, Pak jangan ngerokoknya dikurangin. Dulu iya. Pak kopinya Pak. dulu ya. Tapi makin kesini aku makin mengerti bahwa ada saatnya memang aku harus diem. Oke. Gitu. Wow. Itu yang berat kan? Karena ketika kita tahu, kita harus diem dulu nih untuk ngelihat kayak gitu kan. Karena balik lagi porsi aja sih Mas. Ngerasa porsinya. Misalnya nih Mas Arda ya kan ya, aku Nah, lihat. itu sekalian kayak gitu. Enggak. Enggak bisa ya gitu. Nah, nih, operasi basir. Dan kalau operasi basir emang Dan udah. bagian itu emang kelihatan ada Iya, something iya. sih. Kebanyakan teh laut kayaknya. Buka Iya, saya lalu. Itu videonya lucu loh tapi. Itu dibuat-buat loh. Iya, iya. Dia dalam keadaan tidak sadar, dia ngomongin masalah lato-lato yang tak ternyata benar. Terlalu banyak ngomongin basir sampai orang. Ini padahal operasi yang bikin sakit. Malu ya. Malu nggak? Alhamdulillah nggak bisa berbagi di situ. Tapi kok orang bisa happy karena ini aneh sih. Ya nggak apa-apa. Iya. Cuman itu apa misalnya aku tahu bahwa Mas Arda itu ternyata nggak bisa diomongin dengan cara A. Oke. Ada orang yang diomonginnya nggak bisa, Mas kurang-kurangin lah. Aha. Ada orang yang bisa diomongin kayak gitu, ada yang nggak bisa. Betul. Jadi seni aja ngomong. Contoh nih misalnya ya, ternyata Mas Arda nggak bisa diomongin secara langsung. Ya udah aku ceritain aja. Kemarin Pak ada tetangga saya Pak yang mati gara-gara kayak gitu. Padahal nggak ngomongin soal si A. Gitu. Jadi menurutku sih lebih kebijaksananya kita Oh ngomong itu yang aja. sulit itu. Belajarnya kayak gitu. Harus ketemu banyak orang sih Mas. Macam-macam ya. Macam-macam. Untuk bisa masuk karena untuk orang mau berubah itu belum tentu dia mau berubah. Dia harus mau berubah dulu kan. Gitu. Ya kita nyentil-nyentil aja. Karena bahaya juga kalau seandainya orang itu berubah karena kita nggak sih? Iya betul. Wow, Iya jadi kan? ketergantungan. Betul. Jadi ya dan kitanya pun juga justru merasa ya tadi itu keakuannya makin ya. Jadi begitu kita kecewa sama orang itu ya sudah, kita malah akan lebih buruk daripada banyak yang ditakut. Itu yang aku khawatirkan menjadi seorang public figure. Aku ngomong sama Tantri, aku bilang sama followersku bahwa kita ini orang yang mudah dicintai dan mudah sekali dibenci. Karena ya begitu orang cinta, kecewanya gampang. Wah, ketemu 9 kali foto bisa, tapi 1 kali nggak bisa foto, dia akan sangat kecewa. Iya. Dihitungnya adalah yang kecewanya, bukan ke-happy-nya. Itu. Nah, itu ilmu kebijakan itu akhirnya kita ngerti bahwa oh iya tugas-tugas kita ternyata nggak mudah ya. Perlu ilmu-ilmu yang tadi untuk apa yang kita tahu tuh tidak kadang enak orang-orang yang dia ngerti ada di perkumpulan nih ngerti semua nih ilmu nih. Tapi begitu dia ngomong ya dia ini dia cepat itu kan. Dia koneksi dia. Rokok semua. Jadi ada teman kita geng, lagi tidur. Lagi tidur. Gede banget. Kalau saya tidur, ditanya katanya rokok Sukmo mana? Ah udah. Gue pesen paket A, paket B. Oh ini. Wah seneng banget ya ngobrol gini. Enggak ini dan percaya nggak sih kalau di dunia ini benar ada energinya kan, capek minum gula Jawa, ada sumber energi di laut. Kalau lagi capek apa segala macam, Garam kaki ya? saya garam, rendam kaki garam laut. Terus kelapa hijau, memang itu punya berkahnya. Aku tak pikir tuh dulu orang kenapa sih orang nikah pakai janur dan segala macam gitu. Simbol-simbolnya itu ternyata luhur loh, itu doa ternyata. Karena pohon kelapa itu tidak ada yang tidak bermanfaat, semuanya bermanfaat. Luhur banget loh kalau mau melihat itu. Kadang bocah-bocah sekarang tuh ngomongnya gini, wah kalau yang berhubungan dengan keris, berhubungan dengan apa segala macam ngomongnya Ya klenik. Padahal lebih klenik handphonemu itu 24 jam ada orang ngobrol gak diladeni gini. Bener gak sih? Ini malah zolimin orang, ngomong orang, komen orang, sembarangan, nyakitin orang. Wow, aku pilihanku coblos 1, 2, 3 kan. Bener gak sih? Benar. Ya kan? Sekarang kan karena kita punya media ya Mas, Ya. media untuk bisa mengeksplor dan orang itu merasa bahwa kamu nggak tahu aku kehidupanku kayak gimana kan kayak gitu tuh. Padahal kita ini nggak bisa menampik bahwa apapun yang kita tulis di situ itu ada energi yang berkelanjutan. Pasti.
gitu. Misalnya kita ngomongin orang jelek, kita ngerasa bahwa ya udah cuma sekedar ngomong kayak gitu. Kita nggak tahu bahwa efek dari dan dampak apa yang kita tuliskan itu ternyata tetap ada di nempel di diri kita. Ya. Tuh, negatif akan ketemu negatif terus. Terus ya. Didekatkan lagi dengan masalah, didekatkan lagi kayak gitu. Makanya Ngomong jelek, negatif, terusan ya dia ketemu itu ya. Ini loh yang aku pernah nulis bahwa gini ceritanya. Aku tuh saya turu. aku tuh hidup di desa dan dulu gampang banget iri sama orang. Bukan Anan ya, Mas? Enggak, iri Anan. Gampang banget iri gitu. Temanku apa iri gitu. Sampai pada akhirnya terus kesentil guruku ngomong bahwa kamu tuh pengen sesuatu tapi kok kamu benci banget sama yang kamu pengini gitu. Loh kamu pengen kaya kok kamu benci sama orang kaya gitu. Ya pelajari caranya ininya. Wah aku langsung kayak terbuka hari itu langsung oh iya ya. Nah semenjak itu kayak oh iya di hidupku melihat orang sukses segala macam aku merayakan. Ngerayak nih orang happy aku ngerayak nih. Orang lahiran aku ikut ngerayak nih. Kebahagiaannya ben nular gitu. Kalau yang benci ada urusan blok, ada urusan hapus dan segala macam udah selesai. Nggak ninggalin di situ. Nah energi itu yang berkutat di kehidupan kita. Karena aku percaya doa itu kan kadang cuman mereka meyakin bahwa doa setiap berdoa itu adalah begini ya. Ini adalah berdoa. Padahal berucap berdoa. Prasangka itu 24 jam itu doa ternyata ya. Ternyata itu lebih penting menurutku. Enak Mbak. Kamu jangan makin gitu. kayak gini ya Mbak. Kamu nemenin itu. Kan berarti kan ini sudah lumayan lama nih dari 9 tahun sampai 28. Kan tadi kamu sempat cerita kalau misalkan memang aku juga mau melepas hal-hal itu pelan-pelan. Oh ya. Kan? Terus kamu mau fokus ke yang bisa bermanfaat dengan apa yang sudah kamu dapat sekarang itu kan. Sekarang kamu lagi melakukan kegiatan apa sih? Lagi podcast kan. Oh iya benar juga ya. Besok deh. Aku berasa tuh membuat pertanyaan yang berbobot loh. Gitu dong. Berapa kilo mau buat? Kan maksudnya ini wah. Angle-nya dari segala sisi ya. Semua aku ada. Kan perannya ini mungkin narasumber aku host. Kamu kipas angin. Iya kamu bener banget ya Allah. Kipas angin diedit ya. Terus Ya. Nah itu apa tadi pertanyaannya? kan sumpah aku lupa banget itu kalau disuruh ulang. Ya, kamu lagi bikin apa sih kan tugas-tugas itu tadi. Iya. Tugas apa lagi nih sekarang yang Ya nextnya. Oh, enggak. Mungkin yang banyak orang lain nggak tahu ya kan. Mungkin dikiranya aku buka praktek kebatinan ya kan. Buset dah, praktek kebatinan. Nggak. Oh iya. Kawan wajah-wajah tidak ada kebatinan sama sekali. Nggak ada. Apa aku wajahnya perlu diedit ya? Malah gamers sih. Lah iya makanya. Bukan gamers. Ya. Mobile Legends nih. Konsultasi Mobile Legends. Aku ya Allah manner gue astagfirullah. Lanjut. Wis dari tadi loh. Iya nggak kontrol. Gak apa-apa ya. Kan cangkuan. Ya, kalau misalnya kita ngomongin tentang tugas yang memang tadi yang Mas ngomongin itu kan dari umurku 9 tahun itu memang aku buka pelayanan. Jadi aku kan konsultan kesehatan Mas memang. Konsultan kesehatan. Lebih ke konsultan kesehatan, konsultan psikologinya orang gitu. Aku banyak dengerin orang masalah lah ya kan ya gitu. Ya Mulia sekali. enggak juga sih sebenarnya nggak tahu lah ya kan. Terus Sebelum itu aku ada pertanyaan, maaf. Aku tuh suka bingung kalau orang yang memang kayak psikolog segala macam dengerin orang cerita kan itu sebenarnya kayak energi negatif yang dimasukin ke diri kita kan. Gimana cara kamu ngelepas jadi dengan cara ke ini juga ada banyak cara sih. Yang pertama mungkin datang ke psikolog yang lain juga. Oh, kamu pun juga datang ke psikolog? Oh iyalah, ya? tetap ada fasenya datang. Psikolognya itu datang ke psikolog, iya aja gitu. Betul, pusaran energi. Iya ya. Ya. Yang nggak ada Mbak, bisa nyentik sendiri, dokter kan nggak ada jabut Betul. gigi sendiri gimana caranya? Iya. Kan nggak Makhluk gitu. sosial butuh bantuan orang lain. Iya, Tetap gitu. Terus habis itu bisa jadi dengan cara kalau bahasanya anak sekarang itu healing ya kan, tapi healingnya itu bukan sekarang itu healing katanya jalan-jalan kan. Nah, padahal bukan itu. Healingnya itu lebih ke bahasanya mungkin kayak ke meditasi. Terus habis itu lebih nguatin iman kayak gitu sih, doa. Banyak kan caranya kayak gitu sih. Banyakin ngobrol ke diri sendiri yang jelas. Oke. Jadi aku tuh kalau misalnya nih kebiasaan, aku sudah melakukan sesuatu hal yang memang
over nih, misalnya aku dengerin keluhan-keluhan banyak orang kayak gitu kan. Satu hari itu aku akan lepas dari dunia sosial. Aku off sosial media, aku off keluar, pokoknya aku cuma di kamar aja cuma gitu. Di kamar ngelakuin apa yang memang aku suka, misalnya aku nonton anime, misalnya aku nonton anime kayak gitu. Terus habis itu aku juga bisa nggak megang handphone sama sekali pun juga bisa. Detox gitu. jatuhnya. Jatuhnya detox karena butuh. Perlu. Butuh Apalagi banget. di era Berarti sekarang istirahat ini ya berarti Istirahat. Iya betul. Nah. Ada seorang sahabat bilang bahwa istirahat adalah bagian dari bekerja, nggak bisa dipisahkan. Bahkan tidur pun bukan istirahat. Tidur itu bukan istirahat. Yang kita istirahatkan hanya fisik, tapi pikiran kita nggak istirahat pada kenyataannya. Kita harus mikir, pernah nggak ngerasain tidur aja ngerasain, aku harus mikir apa ya besok kayak gimana? Itu aku itu. Nah itu berarti kan nggak istirahat. Ada triknya nggak? Berbagi Minum obat tidur kayak aku enggak ya. ketergantungan. Nah, sebenarnya kalau seorang minum obat tidur sendiri kan dia ngeluarin hormon juga kan di dalam otak yang bikin dia jadi rileks. Nah, itu bisa dilatih kalau bahasanya meditasi. Meditasi itu bukan miliknya suatu kaum. Betul. Setiap orang itu tahu caranya meditasi dan meditasi tidak bisa diajarkan. Tahu nggak? Meditasi itu tidak bisa diajarkan karena tiap orang itu punya cara meditasinya masing-masing. Ya. Kita cuman misalnya Mbak Tantri ya tanya ke aku, cara meditasi itu kayak gimana? Apakah kosongkan pikiran? Orang kita mikir cara ngosongin pikiran aja kita mikir kan gitu kan? Nggak bisa, pikiran kita kosong itu nggak bisa. Cuman lebih arahnya itu kayak gini. Kita tahu kolam kita itu lagi keruh, jangan diobok-obok, biarin dulu biar dia airnya itu bikin kotorannya itu turun ke bawah. Indah banget analoginya. Gitu. Paham nggak sih? Jadi ada saatnya, misalnya nih dalam kita doa ini kita banyak ngomong loh. Kenapa nggak kita diem dulu? Kita siapin waktu untuk dengerin. Ya udah, dengerin aja. Tuhan kan maha tahu ya. Kenapa harus segitu? Gitu. Jadi ada saatnya memang Tuhan kamu udah tahu nih apa yang memang aku butuhin lah. Terserah kamu aja kayak gimana. Tapi setelah itu aku bakalan diem bener-bener dan kayak nanti kan pikiran ini jalan Pak. Tapi biarin monkey dia jumping capek, ya, apa namanya, yang dia lompat masa lalu, khawatir masa depan dan takut masa lalu. Itu karena dia kan cuma ngakses aja. Otak ini kan bank data kan, dia cuma ngasih aja apa yang memang kemungkinan yang akan terjadi ke depannya. Dan aku nggak tahu kekurangan dan kelebihan di era sosial media yang sekarang orang ngakses terus dan tahu semua hal. Menurutmu itu baik nggak? Terus jadi tahu semua hal, apalagi video itu nggak bisa di skip terus tiba-tiba jam 2 subuh jadi tahu semuanya. Ada saatnya memang sebenarnya kita itu overheat bahasanya otaknya. Overheat ya. Jadi otak kita ini dipaksa untuk menerima banyak ini. Makanya banyak sekarang itu banyak gampang lupa. Nah itu aku overheat berarti. Iya. Banyak banget gampang lupa ya kan, diajak ngomong nggak tahu kemana, susah banget konsentrasi karena memang sudah terlalu over. Waktunya diistirahatin. Udahan dulu yuk aku istirahat. Ilmu semua ya. Iya, meditasi itu menurutmu macam-macam ya? Aku meditasi ya semenjak kasus-kasus itu, meditasiku adalah sendirian. Aku meditasimu nyetir. Ya makanya sendiri. Aku juga iya. Nyetir, jalan sendiri, traveling sendiri. Ini tips ya. Jadi aku nggak ngerti kalau kalian ngerasa bahwa sangat rungsing dan segala macam, memang bener jawabannya ada di sini kan. Cuman nemu kolam yang diobok-obok itu nggak bisa, aku tuh mental. Mau nonton film sendiri, aku izin sama dia. Sayang, aku kalau udah pusing, aku izin ya. Karena aku nggak ngerokok, kayak aku nggak ini. Aku pergi ya, nonton. Aku ngapain yang berhubungan sama mainan atau jalan sendiri, kamu gak usah khawatirin. Dan bener, aku jalan dari Surabaya, dari Madiun dari Jakarta ke Surabaya, Jakarta ke udah nggak usah sebutin. Jakarta ke Madiun, Madiun, Jakarta. Naik motor pun, terus traveling sendiri tuh efektif banget. Enak banget gitu. Iya, aku jadi nemuin hal-hal yang, oh iya ya banyak orang-orang yang begini. Terus meditasiku yang terakhir ini nih. Meditasiku yang aku akhirnya paham tentang kehidupan adalah cobalah apapun masalahmu hari ini, yang punya masalah berat ini, cobalah menawarkan untuk nguburin seseorang. Aku nguburin ibuku, nguburin mertuaku, papanya tadi ngubur di liang kubur, angkat jenazah ditaruh, pas gitu taruh. Aku sempat bengong.
bengongku adalah, lu nggak ada yang dibawa ya. Selesai ya. Begitu dikubur, sudah orang itu cuma datang, kirim salam, kirim doa, ngomong, tapi selesai. Terus apa segitunya kita sampai hidup sampai mati-matian tuh bingung aku kadang. Dari situ aku ngerasain bahwa ini meditasi juga nih, ternyata mau menawarkan nguburin orang, datang orang ke meninggal tuh ternyata. Jadi aku meyakini bahwa semakin kita sadar tentang kematian, ternyata kita makin sadar sama hidup gitu. Dalam masa Oh, dalam aku yang ngomong. Iki pas itu serem aku. Udahan lah ya. Udah banyak ini durasinya. Nggak, aku Terakhir, pengen. Tadi kayaknya belum kejawab sih, aku ngapain aja ya kan? Iya, kamu gimana sih ya? Maaf, kita bukan host ya. Maaf ya, Ini kan disclaimer diskusi. lagi. Ini kan rumah saudara. Jalan. Ya pokoknya mau nonton silahkan, nggak nonton ya kebangetan. Iya. Jangan loh. Subscriber kita tuh tahu nggak? Apa? 850.000 loh. Wah. Setiap hari yang subscribe itu 10.000. Yang unsubscribe ada? 30.000. Minus kita sama YouTube. Jangan dong. Jangan. Ucapan itu adalah doa. Oh enggak. Berucapnya apa yang baik saja. Energinya kan bercanda. Iya, betul. Tahu. Algoritma YouTube tuh tahu yang mana bercanda. Iya, langsung subscribe. Lanjut. Terus habis itu kalau untuk pelayanan ya udahlah kan ya urusannya saya tadi dengerin itu konsultan kesehatan tadi kan. Karena kebetulan kan aku juga punya ijazah kesehatan ya kan. Tuh terus habis itu kalau kesibukan sekarang Ijazah kesehatan. Ini SK yang mana nih? Dalam Universe mana nih? Nah, universe Dr. mana? Strange atau enggak gitu. Iya, Dokter beneran dokter. kampus gitu. Bener-bener. Satunya apa sih yang satunya? agak malu namanya. Terus aku sih sekarang memang lagi sama teman-temanku bangun ini sih organisasi di bidang pendidikan, Wow. kemanusiaan, sosial budaya. Namanya Taman Hidup Cakrawinata. Itu namainnya juga meditasi, Mas. Nemu kata itu. Taman Hidup Cakrawinata. Taman Hidup Cakrawinata. Cakrawinata. Oke. Itu kan nama yang memang agak susah kan untuk Cakrawinata. beratkan. Iya. Ya, situ. Cakra ya? Cakra ora. Cakrawinata. Cakra. Oke. Itu bidang apa kesehatan? Nggak, organisasinya di bidang pendidikan, sosial kemanusiaan, terus habis itu budaya juga. Ya jadi aku tuh ngerasa gini, Taman Hidup itu bukan hanya tentang aku dan kamu. Taman Hidup itu adalah aku, kamu, kita, leluhur, dan Tuhan yang menyertai. Wow. Jadi semuanya itu ada di situ. Namanya aja Taman Hidup ya, kan kayak gitu. Jadi namanya taman ya semua bisa datang ke situ, bisa senang-senang di situ, bisa happy di situ kayak gitu sih. Oh, merinding. Oh nggak, dia dengerin ngomong, aku lihat awan tuh langsung kayak ngeliatin awan gitu langsung. Wah damai banget ya hidupnya. Langsung ada energi Nggak yang sesulit lain. itu kalau misalnya kita melihat pola pikir yang lain gitu. Ngomong apa sih, Tam? Enggak, bener-bener masuk. Aku bisa menerjemahkan. Kan? Tuh, makasih ya kamu yang pasangan tuh Iya, emang. tak belok Buat kalian gitu. yang nggak ngerti, tanya dia. Ya. Oke. Itu jadi ya dia lebih banyak nyibukin gitu sih Mas. Tapi tetap kok manusia itu dinamis. Kita nggak bisa ngomong kita itu positif terus. Ya. Betul. Nggak mungkin loh. Lagi perempuan lagi PMS, negatif gitu kan. Curhatan, nggak apa-apa. Ya, jadi tapi kalau misalnya memang benar katanya Mas Arda, kalau misalnya memang kita sudah overheat, berarti kita cuma butuh waktu dengan diri kita sendiri. Quality time dengan diri kita sendiri. Itu banyak. Bikin Lego, ya kan? Bikin ideal banget ya. Dan harus berani ngungkapin ya. Iya. Sama pasangan, sama siapa, cobalah berani untuk ngomong ya. Iya. Betul lah, sehat. Aku pengen banget buat bikin Lego, tapi anak-anak tuh bunda. Wah, langsung overheat lagi. iya. Nggak apa-apa, Betul. memang harus dijalani toh. Iya. Pulang dari sini aku sendiri kan nanti. Iya. Naik pesawat sendiri. Betul. Iya, aku kan menikmati perjalanan itu kan. Takut kan. Tapi tetap begitu pesawat goyang, Allah. Terus gitu ya. Alhamdulillah. Begitu pesawat goyang, la ilaha illallah, janji ya Allah. Aku habis ini baik ya Allah. Aku janji tidak akan ini. Janji. Begitu landing lali kabeh. Tapi memang bener ya. Gak bisa positif terus, pasti ada negatif. Itu keunikan manusia ya. Nanti di antara maksudnya, tapi tetap ya jangan hidup dengan kenegatifan terus, maksudnya gitu ya. Jadi gini, kesadaran adalah
kesadaran adalah hakikat tertinggi manusia. Kesadaran. Aku sadar maka aku ada. Oke. Ya kan, maksudnya kesadaran itu adalah saat ini aku sadar, aku ini lagi ngobrol sama Sada. Jadi jangan melakukan sesuatu hal karena kesadaran. Jadi contoh, aku sadar kalau aku ini lagi ngomong negatif, lah itu nggak boleh. Yang ngapain kita melakukan kesadaran untuk melakukan ngomong hal yang negatif? Oke, nah, ngasih kesadaran di situ ya. Ngasih kesadaran di situ. Gitu. Kalau lagi makan gitu ya. Makan, nikmatin makanannya, rasain. Dan ini pasti relate, yang komen pasti banyak. Pas makan nyetel YouTube, liatin YouTube-nya dicelet. Terus gini nih, makanannya nunggu terus YouTube-nya udah jalan berapa. Bener kayak gitu. Makanya ya mungkin di keyakinannya Mas Adra juga kan diomongin kan, kenapa sih ngunyah itu harus berapa banyak itu harus untuk nikmatin aja sebenarnya. Itu meditasi loh Mas. Betul. Itu meditasi gitu loh. Ngunyah, ngobrol. Iya, makanya kenapa orang salah. Aku tau nggak gini, sama. Aku ngucapin selamat ulang tahun ke orang, aku nggak mau template. Karena itu energi. Dan aku pengen meninggalkan kesan ke orang kalau itu memang buat kamu. Buat dirinya, selamat itu nggak tak copy paste selamat ya gini. Bahkan Lebaran aja meminta maaf di 1 tahun sekali itu kan ada sampai disuruh untuk lu minta maaf karena manusia itu pasti tempatnya salah. Aku nggak mau cuman template minta maaf ya, mata tertutup, tangan terpejam, apa segala macam. Dowo banget iki wes gitu. Nggak mau template. Iya. Nah, aku walaupun sikat, aku cuman ngomong. Misalnya konco aku jenenge Yono misalnya. Yon, aku akeh salah. Aku minta maaf ya. Itu kayaknya dan salaman gitu dan ngobrol gitu, meeting dan segala macam. Ya tak tinggalin gitu handphone untuk sebentar untuk ngobrol dan gak tekni wong. Memang sekarang problemnya adalah banyak banget distraksi ya di kehidupan yang sekarang. Jadi kita nggak bisa nikmatin juga kan Mas. Dan seni yang tertinggi itu adalah menikmati. Wah, itu adalah kalimat terakhir yang bisa kita maksud ya. Langsung diralat. Seni yang paling tertinggi adalah menikmati. Seperti kalian yang sedang menikmati tontonan ini, cukup panjang obrolan hari ini. Semoga diskusi hari ini bisa mendapatkan hal-hal positif yang bisa kalian dapat. Amin. Ini kita tutup beneran ya? Ya, pokoknya yang baik ya diambil. Betul. Yang merasa kurang, merasa apa ya difilter. Itu kan karena tadi bilang bahwa kesadaran ada di diri sendiri kan, karena hal di luar sana pun banyak hal macem-macem. Jadi ada di sini filternya. Kesadaran adalah hakikat tertinggi dan manusia, dan puncak pengabdian tertinggi di manusia adalah cinta. Jadi siapapun yang hari ini merasakan ada mungkin negatif dan segala macam, jadilah positif, karena saya percaya bahwa hubungan ada arus positif, arus negatif. Kalau diajar terus arus positif, jadi lampu yang terang yang nyala. Pesan dari saya adalah jangan lupa like, subscribe, dan juga share. Terima kasih banyak penanda. Bye. Aku makasih banget ya. Matur nuwun sangat. Aku boleh nggak sambil lihat-lihat sebentar boleh? Boleh. Tapi yang boleh dan enggak. Awas lo yo kameramen ini. Ini apa sih kok rumah-rumah? Ini penjaga. Memang jadi pasti kan kalau zaman-zaman dulu Reca Pentong. Iya, rumah-rumah di Madiun masih banyak tuh yang depan-depan. Iya, Madiun pokoknya. Nah ini yang sebelah kanan ini area Raja. Iya dong, nggak balik. Bukan pas di Jakarta. Yuk. Mbak Tantri harus berangkat ini. Iya, makanya kepikiran aku. Karena kan kalau perempuan disosok ratukan kan, diratukan gitu. Jadi memang ya sosok-sosok kuatnya itu ini di tanah Jawa berarti. Lagi udah, kalau aku sih ya ngerasanya itu kayak ini sih Mas, dibangun sugestinya. Loh, padahal itu bukan dia, tapi sosok yang dibuat ya jadinya ya. Bisa itu? Bisa. Oh ya? Makanya aku bilang nggak semua yang pakai baju hijau itu Ratu Pada Selatan. Oh, oke. Ini di Banyuwangi, di daerah Banyuwangi utara dia. Ratu Emas. Gamers kenapa ya? Gamers film dia tahu loh. Di gunung ini ada penjaga ini, ada Yeti, ada ini, ada ini. Banyak orang yang ngomong oh itu ngarang. Tapi sebenarnya kita nggak akan bisa ngarang kalau kita nggak nyampe ke sana sensi. Iya kan? Nggak bisa. Antara itu atau memang kita yang kurang sabar. Aku masih mungkin. Aku bikin buku. Aku ya nulis lah.
perjalananku sama Tantri. Yang nulis aku. Oke. Ini cerita Ini bentuk cinta ya berarti ya? bentuk cinta. Oke. Dan semoga ya semoga ada Bentuk hal baik yang validasi bisa kalau di. mencintai. Ya semoga menghibur lah. Oke. Udah nggak usah macem-macem, pokoknya menghibur. Bisa bikin menginspirasi suamiku buat nulis sesuatu buat Aduh. aku juga nggak sih? Ini aku Oh ya, terima kasih Mas. Aduh. ntar kita tulisin dong kenang-kenangan. Iya loh, harus Bolpen. ada kata-kata. Iya. Boleh. Ntar bolpen. Iya. Iya. Ntar aku pinjam bolpen. Oke, siap. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Matur nuwun Pokoknya aku sangat makasih ya. Makasih Kamu banyak. terus sehat, terus memberikan manfaat. memberikan manfaat. Amin. Mas Arda sama Mbak Tantri juga kayak gitu ya. Amin. Amin. Aku seneng banget, makasih. Ya, siap. Thank you. Ya. Yuk. Dikejar waktu Mbak. Oh bener aja, barangan jam 5 ini. Tantri ada cerita-cerita